warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman semua di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Wah, sudah lama tidak bertemu. Iya. Akhirnya ya, setelah absen berapa minggu nih kita Iya, balik lagi ke episode Hampir baru. 2 minggu ya? Iya. Kita absen. Absennya 2 minggu. Iya, tapi karena kesibukan yang berbeda. Karena ini menunggu bintang tamu yang sangat Iya. penting sekali. Ini susah dikontaknya. Kata Pak Wira, kok saya jadi salahin? Jadi masalah. Jadi masalah. Mohon maaf nih Pak Wira. Alhamdulillah nih kita akhirnya bisa mengundang Pak Pak Wira Wira. Negara untuk hadir di sini. Sharing nih Pak kepada kita semua di sini, khususnya untuk para mahasiswa fotografi. Gitu. Karena kita akan membahas tentang kenapa sih fotografi itu harus menjadi sesuatu Dasar. hal yang penting ya. Iya. Hal Dan yang menjadi diperhatikan. dasar ya. Dasar sebagai yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya film. Pada umumnya gitu. Apa sih yang membuat itu menjadi penting? Apa aja gitu kan tadi. Gitu. Sisi. Tapi jangan dulu dijawab Pak. Karena kita belum kenalan dulu. Oh iya kenalan. Iya, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu karena belum masuk kelasnya Pak Wira Negara ini gitu. Jadi Pak Wira ini adalah seorang senior di bidang film dokumenter ya Pak ya. Lebih Jadi spesialis kompetensinya adalah film dokumenter dan beliau Dokumenter. juga adalah sebagai juri di festival film Eagle ya? Eagle Eagle Award. Award, Iya. FFI juga. FFI. juga. Nah, itu yang paling bergengsi di Indonesia. Pokoknya kalian kalau belum diajar Pak Wira, Wah, rugi Rugi. banget. Ya, apa kesibukannya Pak? Sekarang? Mengajar, menjadi juri juga di beberapa tempat, memberi workshop kalau ada workshop, ada jadi tamu untuk kuliah umum gitu, sama tetap pelan-pelan sambil membuat film dokumenter tentunya. Seorang dosen praktisi ya harus tetap menjaga kompetensinya dengan terus berkarya kan gitu ya. Iya betul. Biar ada bukti Iya. ke mahasiswa nih loh karyanya. Jangan sampai buktinya. Jangan Tuh nongkrong lihat doang. tahun sekian. Udah lewat sekian puluh tahun. Iya betul. Suruh mahasiswa bikin katanya shoot tapi ternyata dosennya tidak bisa Nggak pernah bikin bikin. ya. Kasihan dosen. Nah, ternyata beliau banyak ya kegiatannya dan berarti penyelesaian doktoral itu udah berapa lama ya? Saya selesai doktoral itu tepatnya 16 September 2019. 2019. Persis habis itu kemudian Covid. pandemi terus nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu pula prodi fotografi belum mengundang beliau untuk bisa menayangkan filmnya. Iya. Karena terpotong itu ya. Iya. Terpotong Betul. pandemi. Saya punya film doktoral saya panjangnya 75 menit. Saya kira suatu saat kalau saya diundang dengan senang hati Jangan suatu bisa saat. berbagi. Harus Pak. Oke. Harus. Terima kasih. Nanti kita Senang arrange. siap berbagi tentang bagaimana proses film itu. Iya. Berarti kalau 75 menit boleh bawa popcorn sendiri Bawa ya. popcorn Boleh. sendiri. Dan Bawa minuman. buat narasumbernya juga dibeliin juga. Iya. Itu sudah pasti ya. Diri. Tenang ada unit production manager di sini. Iya. Oke. Berarti memang film dokumenter itu memang sepanjang itu ya, Pak ya? Dokumenter itu dibagi dengan beberapa, paling nggak ada 2 di Festival Film Indonesia. Itu sekarang menggolongkannya short documentary dan long documentary. Itu secara internasional juga sudah ditentukan. Short documentary itu menjelang dari 10 menit misalnya sampai dengan menjelang 60. Tapi long documentary mulai 60 ke atas. Oke. Jadi, Itu maksimal yang pernah ada di dunia oh, yang Bapak tahu. panjang sekali, bisa 2-3 jam. Wah. Ya, film dokumenter yang lama-lama itu juga jam-jaman itu.
Hebat Berarti ya disesuaikan dengan pembuatnya ya. ininya juga ya, Iya. kisahnya juga. Ya betul. Ada misalnya kayak Joshua Oppenheimer bikin lebih dari 2 jam kalau nggak salah. Terus juga pernah eh, Leonard Retterheimer almarhum ya pernah bikin juga bisa 2,5 jam beberapa banyak panjang-panjang. Wah. Nah, bagaimana menjaga menjaga mood penonton untuk tetap stick di Ya, melihat itu stay di situ, itulah PR dari sutradara film. Berarti semakin panjang tapi penonton tetap di situ sampai akhir, berarti itu hebat banget ya. Betul. Tapi biasanya bikin film begituan yang semacam itu dokumenter Iya. tidak sebentar. Itu iya, pasti ya. kalau ditanya Berapa tahun tuh, lama Pak? bikin gitu, berapa lama bikin 6 tahun gitu. Kalau untuk 4 yang tahun. Pak Wira sendiri nih, Ya, yang doktoral, 75 yang menit itu 75 berapa menit tahun, itu Pak? Itu 10 tahun. Tuh. Wow, 10 tahun. 75 menit 10 tahun. Sebetulnya merekamnya saya hanya masa itu saya merekamnya hanya 2 tahun. Tapi risetnya saya mengenal raja itu kebetulan tentang Keraton Solo, saya kenal Kesunanan ya. Sunan Solo yang ke-12. Nah, sejak kenal, saya hitungnya sejak kenal sampai film itu jadi. Itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi film pertama saya jadi itu adalah yang meluluskan saya sebagai sarjana sutradara dokumenter itu adalah Pakubono 12 berjuang untuk sebuah eksistensi. Itu saya bikin merekamnya itu 2 tahun, 2022 sampai 2024 beliau sampai beliau meninggal. Udah gitu filmnya saya pakai ujian 2004. Terus tahun 2005 film itu dapat Piala Citra. Saya beruntung sekali baru pertama bikin film yang film ujian lagi gitu, terus dihargai sebagai Piala Citra. Itu waktu itu saya juga sebenarnya terkejut dan tidak berharap sampai sejauh itu, mendapat nominasi aja sudah sebagai mahasiswa lulus sudah bagus, terus filmnya nominasi sudah syukur gitu di FFI. Kebablasan dapat Piala Citra. Nah di situ kemudian saya belajar dari film itu. Jadi saya setelah dapat ilmu ujian, filmnya dapat Piala Citra, saya terkejut. Terus saya belajar kenapa film saya dihargai seperti itu. Nah ternyata jawabannya adalah risetnya. Pengenalan terhadap para narasumber atau para subjek tokoh film itu, kedekatan itu memang sangat menentukan hasil filmnya. Iya. Betul sekali. Berarti kayaknya ini lebih terlihat lebih natural banget ya. Seperti itu ya. Karena dokumenter kan nggak bikin seperti film fiksi. Kita bikin cerita, bikin adegan, bikin cerita terus bikin adegannya. Kalau dokumenter tidak, kita menangkap peristiwa yang kita rekam peristiwa kita rekam, kemudian barulah kita susun peristiwa itu. Rekaman daily life-nya ya. Ya, gitu. Jadi di situ menurut saya kesulitan sekaligus menariknya, uniknya film dokumenter. Jadi membuat kita begitu jadi orang bisa paham terhadap maksud kita yang kita lempar lewat film. Di situ kita merasa bangganya bukan main. Itu kepuasannya itu kayaknya melebihi film fiksi karena apa? Di luar dugaan kan. Kalau fiksi sih udah jelas filmnya, ceritanya sudah bagus, menggarapnya bagus, kira-kira film itu pasti akan menarik gitu. Kalau dokumenter kan enggak, kira-kira bisa enggak ya gitu. Kan kepikiran ya selama riset 8 tahun ini akan jadi apa? Tapi memang dari awal itu sudah terencanakan bahwa storyline-nya akan seperti itu, enggak ya? Itu nasib sebetulnya. Jadi saya kenal Raja itu jauh hari sebelum saya tahu bahwa suatu saat saya akan kuliah. Karena saya sudah memutuskan saya tidak akan kuliah, saya kuli di sini, kerja di pabrik di Dagu sini, di Bandung sini.
saya menyekolahkan adik-adik saya saja. Biar adik-adik saya yang 7 itu semua jadi sarjana, saya sudah merasa jadi sarjana gitu sebetulnya. Untuk membanggakan orang tua yang dulu kami betul-betul hidupnya susah sekali. Nah, terus kemudian ada Krismon. Saya berhenti bekerja, terus saya kepikiran, ini kalau saya nggak kuliah, nggak punya sertifikat D3 atau apapun, itu susah cari kerja. Gitu. Akhirnya saya nekat kuliah. Jadi saya kenal Raja itu dalam masa saya bekerja, ditugaskan di Solo, kemudian berhubungan dengan kerajaan itu, terus entah gimana insidental saya berkenalan dengan Raja. Dari situ lengket Rajanya sama saya. Ngobrolnya cocok gitu. Mungkin karena saya orang Bali kali, bukan orang Jawa, sehingga beliau dengan sesukanya bercerita, saya juga sesukanya saya ngomong sama seorang raja. Padahal orang Jawa nggak berani begitu. Karena saya merasa orang Bali kok, saya bukan Jawa. Tidak harus. Nah, tapi karena itu juga saya jadi orang yang jujur di hadapan dia, maksudnya apa yang saya pikir saya jeplak aja ngomong gitu. Padahal orang Jawa nggak boleh Iya, gitu. nggak boleh. Apalagi menentang raja itu nggak boleh tuh. Kalau orang Jawa itu gitu. Ya walaupun nggak cocok sama perasaannya. Kalau saya enggak, saya kalau saya salah, beliau salah, saya salahin gitu. Atau mungkin Raja itu udah tahu ini yang mau bikin film saya. Enggak. Film itu jadi setelah beliau meninggal. 2 tahun Benar, setelah. Iya, jadi meninggal, ya. setelah saya syuting, akhirnya dalam tahun itu juga 2004 beliau meninggal bulan Juni, Oktober saya lulus. Jadi saya bilang waktu saya kuliah itu, beliau ikut prihatin lihat saya, kok kamu begini gitu. Saya sekarang kuliah gitu. Oh kuliah gitu ya. Terus satu saat di pertengahan kuliah menjelang bikin tugas akhir, saya minta izin. Sinwon, saya minta izin, saya mau merekam Sinwon dengan video ini, saya harus bikin tugas akhir cerita tentang Sinwon, boleh nggak? Lama dijawabnya antara iya dan enggak, tapi jalan aja gitu. Tapi akhirnya dia bilang ya gitu. Tapi setiap saya mau wawancara, kan saya sering tiap upacara datang ke Solo. Dalam 2 tahun itulah tiap ada upacara saya datang ke Solo, bawa kamera, bawa clip on gitu. Saya mau ajak wawancara, nanti aja. Setelah gitu saya nggak punya akal gimana caranya biar saya jadi tampak aneh ya. Akhirnya saya gondrongin rambut saya. Yang tadinya nggak pernah gondrong. Tadinya emang rapi ya, Pak? Rapi, saya klimis kayak pilot. Habis itu tanya, kamu kenapa gondrong nggak cukur rambut? Saya punya nadar ya, janji sih. Kalau saya belum lulus, saya tidak akan cukur rambut. Terus dia nyerah. Itu kayaknya bentuk ancaman juga ya. Ancam itu. Katanya daripada melihat yang mengerikan seperti ini, udahlah saya mau lah wawancara katanya. Tidak akan cukur rambut, saya bilang gitu. Terus gimana? Ya Sinwon nggak mau saya wawancara terus sih, saya bilang gitu. Ya udah, saiki. Gitu. Kayaknya menyerah juga. Jadi mungkin di dunia ini hanya saya yang punya wawancara beliau sepanjang 2 jam. Wow. Oh, sebelumnya belum pernah ada yang melakukan itu. Belum. Ya karena mungkin ada. Nggak mungkin ada yang sedekat itu. Saya bisa dekat sekali kok begitu. Yang semua berjarak, TV gitu. Beliau jaim, ini enggak, biasa aja ngobrol sama siapa. Ya mungkin kayak anaknya. udah ngobrol sama anak atau bahkan saudara ya. Gitu. Ya kayak begitulah. Karena dalam kenyataan di masa-masa itu saya lebih dekat daripada anaknya daripada beliau ke anak-anaknya. Saya ke Raja itu hubungan saya jauh lebih dekat dibanding ke anak-anaknya. Jadi hanya anaknya yang 35 itu banyaknya dari 6 ibu yang boleh langsung berkomunikasi sama beliau itu hanya 4 atau 5 gitu. Saya yang bukan anak, salah satu yang bisa nyelonong kapan saja. Dan bisa ngomong apa saja.
Jadi di keraton itu dia punya rumah sendiri namanya Dalam Sasono Adi. Kalau dia pulang ke Solo pasti di situ siang-siang di situ terus dawu-dawu perintah-perintah nanti upacara ini begini-begini. Nah, saya tuh orang yang boleh tiba-tiba nyelonong ke situ. Anaknya nggak boleh kalau tidak dipanggil atau tidak ada izin nggak boleh nyelonong ke situ. Ini salah satu yang all access ini. All access, All iya. access banget ya. Akses. All access sama betul-betul all access sehingga pada suatu saat saya punya teman dokumentaris dari Amerika dia bilang setelah nonton film saya dia paham dia bilang documentary is all about access. Dia bilang gitu. So, Kalau kita nggak punya akses biar cerita kita wah berbunga-bunga indahnya kalau kita nggak punya akses Iya, nothing betul. nggak jadi apa-apa. Betul, berarti memang kalau misalnya seni visual itu mau itu film, mau itu fotografi, memang yang dibutuhkan adalah kedekatan dengan Iya. objek. tapi ya. kedekatan secara ini ya, emosi juga. kalau secara Gitu. visual kan bisa kita pakai tele. Iya, iya. Kedekatannya. Ngedeketin juga bisa, ngedeketin Iya. objek bisa ya. Tapi kedekatan bukan berarti emosi kan- mendekatkan ke objek Iya. gitu. Tapi kedekatan secara emosi Iya, gitu. Itu kelihatan kok di gambar, ya kelihatan kok di gambar. Meskipun Harus pakai zoom gitu ya, tele Betul. panjang, tapi tetap aja kalau misalnya emosinya Ya, dapat. kelihatan di gambar kedekatan. Jadi ada ini baru keluar di film saya di S3 ada dialog saya pegang kamera saya ngobrol. Saya tanya jawab gitu, beliau jawab. Nah, itu belum muncul di film saya Dapat Citra. Jadi sebetulnya film S3 saya kepanjangan atau melengkapinya orang bilang mungkin bukan re-edit ya karena saya tambahin banyak. Karena waktu saya bikin S1 yang dapat Piala Citra kemudian itu ceritanya saya masih batasi karena masa itu sangat keributan di dalam keraton masih keras banget berantem kan sampai sekarang malah Iya, berantem. iya, ya. betul. Nah itu 2004 saya selesaikan. Berapa puluh tahun kemudian 2015 16 tahun kemudian saya masuk S3 dan saya diminta oleh para profesor yang menguji saya ceritakan. Saya pikir kok bikin itu lagi ya, tapi setelah saya pikir iya ya, saya punya cerita di dalam kaset saya itu jumlahnya durasinya 40 hampir 50 jam. 50 jam. Jadi masih banyak Yang stok-stok baru yang masih banyak stok yang belum saya ceritakan. Itu akhirnya saya pikir oh iya ada beberapa hal yang saya sembunyikan yang belum saya sampaikan ke di film Yeah. yang sebelumnya, yaitu misalnya kenapa beliau tidak tegas menunjuk saja siapa penggantinya. Terus kenapa begini. Nah, itu terjawab di film S3 saya. Oke. Gitu. Wah, jadi penasaran. Jadi penasaran nih. ya. Yang pertamanya aja belum nonton. Ini tambah. Ya, tapi kan ada sisipan-sisipan yang dari film pertama. Wah. Oke lah kalau begitu kita segerakan nanti. Bikin. Harus bikin penasaran nih. Karena satu lagi film itu terpilih. Nah, ini juga. Tahun lalu bulan Juli itu pasca sarjana ISI Surakarta itu membuat festival karya penciptaan judulnya. S2, S3 ISI Surakarta itu ada yang memilih untuk mencipta karya sebagai tesis maupun disertasinya. Nah, karya disertasi karya itu kemudian dikurasi, dipilih. Jadi ada 3 karya terpilih, satu karya saya, karya di Tony Trimasanto namanya, terus karya Subianto, dokumenter saya sama Trimasanto, fiksi ini. Jadi ini karya S2, karya S3-nya saya. Wah. Untuk Itu film. satu-satunya karya S3 S3 yang dipilih. Terpilih dan tayang waktu itu antara 12 sampai 14 Juli tempoh hari. Jadi masa itu ada penayangan film, pentas musik, pentas tari, pentas teater yang menjadi ujian karya para
pencipta untuk lulus S2 Ih, S3. seru sekali. Perlu tuh ditonton di sini. Iya, wajib, Harus, makanya wajib. Nanti pokoknya teman-teman kalau ada poster ya langsung segera reservasi. Iya, kembali ke topik. Ya. Topik yang di awal tuh ada sebuah fenomena ya, fenomena. Sebuah apa ya, sesuatu hal yang mungkin ini menggelitik dalam hal ini ya lucu gitu loh. Jadi beberapa pengkarya film di kami gitu menganggap itu mereka tidak perlu lagi membuat karya fotografi atau tidak perlu berkarya Iya. fotografi Atau bahkan mengetahui. mengetahui apa itu triangle exposure Iya, gitu. Apa itu komposisi Komposisi. yang ada di dalam fotografi, atau mungkin darkroom nggak penting untuk mereka karena peminatan atau kompetensi yang mereka harapkan dari kurikulum adalah film. Katanya. Coba pengen tahu dari master, Itu- tolong master perbaiki ini. Itu salah besar dan itu mungkin ngeles kalau dia ternyata jelek gambarnya ya. Enggak ada begitu. Di sekolah film itu kita boleh ambil tata kamera untuk movie kalau lulus fotografi. Kalau nggak lulus nggak boleh ngambil kelas ke atasnya itu. Makanya kalau di kampus di KJ misalnya tempat saya kuliah itu prerequisite kalau nggak lulus fotografinya dia nggak boleh ngambil videografi. Berarti harus ngelulusin dulu. Karena itu dasar. Oke. Dasar bagaimana kita bikin gambar benar misalnya Iya. di situ ya. Gambar benar ya. Exposure gitu, Exposure. berarti kan triangle gitu kan. Triangle. Betul. Kemudian bagaimana kita bikin gambar yang kreatif, misalnya Kreatif. menggunakan lensa ada depth of field di situ. Betul. Betul sekali. Bagaimana kita kreatif dengan shutter, ya. Gimana kita framing dengan benar, ya. Komposisi, semua mood dan look cahaya apa yang Cahaya, ada iya, untuk tata membuat cahayanya. gambar kita punya look dan mood seperti film yang kita inginkan. Nah, kalau dia bilang nggak perlu belajar itu konyol banget, nggak usah dilulusin aja. Iya, nanti pokoknya tolong Pak Kaprodi jangan luluskan deh. Kalau dilulusin aja itu ngeles itu. Nggak boleh, itu karena apa? Itu kita ngomong gambar kok. Iya. Audiovisual film itu kan audiovisual. Nah kalau visualnya nggak beres, gimana masa? Betul. Itu ngarang gitu ngarang. Jangan sampai dibiarin yang begitu. Jangan dibiasakan, dinormalisasi seperti itu ya. Tapi terus terang begini, saya itu sebagai pengajar sinematografi atau di sini sekarang disebutnya videografi apa gitu, selalu saya bilang ketemu anak semester 4 kayak tadi ini pertemuan pertama, saya bilang saya sebetulnya sangat berharap banyak dari kalian yang ketemu saya sudah 3 semester belajar foto. Kamu udah selesai dengan exposure, Iya. kamu udah selesai dengan Komposisi, framing, framing. kamu udah selesai dengan kreatif lensa segala macam. Saya tinggal ngajarin bagaimana bahasa visual itu bekerja di film. Kalau dulu kamu ngomongnya still, ya still, bagaimana bikin still yang betul, still yang berkata-kata dengan bahasa visual, misalnya look dan moodnya. Sekarang itu kepindah ke kelas saya itu kamu belajar movie, gambar itu bergerak. Gambar bergerak itu kalau satu detik itu paling tidak ada 25 frame. Kalau kamu bikin foto, cuman klik satu itu frame. sudah frame. Nah, makanya ada yang selalu lupa di sini. Mungkin teman-teman pengajar foto juga dasarnya dulu dari manual ya. Saya belajar manual juga, tapi saya jurusannya televisi di IKJ dulu. Sehingga saya ngerti banget bahwa teknologi yang dipakai sekarang itu adalah turunan dari teknologi televisi yang mana menggunakan warna cahaya aditif. Sehingga kamera itu
sebelum dipakai harus melakukan yang namanya white White balancing. Iya, betul. Tadi satu kelas saya tanya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mungkin dia dosennya udah ngasih tahu tapi dia anggap angin lalu karena mau Dia jepret pasti jadi Iya. gitu ya. Padahal dia nggak ngerti begitu dia bikin movie, kalau dibikin automatic white balance gambarnya itu belang. Pasti. Dia akan bergerak gambarnya Iya, betul. mulai dari misalnya normal, agak kemerahan, Oh, agak iya. kebiruan. karena mereka juga mungkin tidak sadar dengan pergerakan Iya, matahari ya, matahari. intensitas cahaya. Iya. Atau di dalam frame dia ada berbagai jenis color temperature yang Temperature, berbeda-beda. betul. Nah, automatic white balance kan berusaha menyamakan itu normal, Iya. normal, Nah, sehingga dia blue, normal, red gitu. Belang-belang jadinya. Nah, kalau foto bisa cekrek jadi, tapi Iya, ini movie, video dia 1 detik sekian frame. Nah, itu belang-belang tuh. Gitu. Makanya saya benar udah ngerti, udah paham, ke depan jangan. Begitu kamu mau ngomongin video, kamera harus Di di-set set out balance-nya white dulu. balance-nya. Terserah mau pakai manual white balance dengan pakai kertas putih Betul. ini ataupun pakai preset white Preset. balance yang memilih gambar bohlam atau gambar matahari. Itu Atau penting mau pakai banget tuh. Kelvin ya. Ya Kalau itu biasa- Kelvin Kelvin. 5.600 atau 3.200. Jangan pakai lilin ya. Nah, Apalagi. sebetulnya kalau saya detail mulai ngomongin Kelvin itu lilin. Iya. Lilin kemudian hubungannya dengan food candle segala macam. Ini kan intensitas itu kan food candle. Gitu. Tuh, ternyata seperti itu, Mang Mei. Mengetahui fotografi itu penting, Iya, sangat penting. menjadi dasar, apalagi kalau misalkan kita mau lari ke sinema ya. Iya. Seorang DOP itu harus nantinya itu dia harus memanfaatkan semua ilmu fotografinya untuk urusan visualnya. Untuk mendapatkan kesan atau rasa apa yang ingin didapat itu ilmu fotografi dasarnya. Berarti yang bilang seperti itu salah besar gitu kan. Atau ngeles Salah itu besar. ngeles Oh, kayaknya ngeles. sedang ngeles itu kayaknya. Padahal ketemu di kelas saya selalu saya ingetin itu. No. Saya selalu mengingatkan itu. Lakukan white balance dulu. Kalau nggak buru-buru pakai itu aja. Auto. Preset. Preset ya. Preset. Jadi jangan pernah biarin kameranya bekerja Iya, di AWB. Jangan pernah. Dia akan gini, kan loncat-loncat. Ya gitu dia akan bernafas dia belang, merahan, normal gitu kan. Ya buat teman Ya, kalau misalnya kayak Mang Mei, kalau misalnya bikin video TikTok tuh kadang-kadang suka belang-belang. nah itu pasti tuh. Biar kayak film itu ya, Pak, yang cinta belang-belang gitu. Tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba gelap, kalau tiba-tiba belangnya gelap terang, pasti itu automatic exposure. Betul. Exposure. Ditambah lagi celakanya automatic white balance AWB itu pasti belang normal, biru, merah kuning. Nah itu pasti itu. Nah film itu nggak boleh begitu, dia harus menyatakan gelap itu gelap, Terang itu terang ya. terang itu terang, putih itu tidak kemerah-merahan. Tidak Tidak kebiru-biruan. juga jadi krem ya. Nah, gitu. Karena kalau berubah warna dia dibilangnya bukan putih gitu kan. Betul. Jadi krem Ya, gitu kan. karena warna Iya. dalam bahasa visual itu menandakan punya arti tertentu, misalnya blue. Kalau kita bikin gambar kebiruan, kita menyatakan suasananya dingin banget. Atau ke arah reddish sedikit, suasananya Romantis. sedang panas, romantis, Hangat atau gitu ya. hangat, orang sedang berantem atau orang sedang pacaran gitu. Ada maknanya, jadi nggak sembarangan. Itu semuanya dasarnya fotografi. Masuk ke makna, Mang Mei, dari color aja udah, color Udah jadi tone aja udah punya makna memperlihatkan. sendiri ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya yang harus diluruskan adalah bagaimana pemahaman mungkin di sini dari kurikulum, dari prodi sendiri juga menegaskan bahwa
fotografi itu menjadi landasan yang Landasan. utama Betul, gitu, betul. dalam Dan Ketika pencapaian audiovisual. mereka nantinya akan mengambil peminatan ke sinema. Nggak kesana pun bekal mereka fotografi bagus itu bisa jadi apa saja. Betul. Nah, Mau bikin film kah dia, atau mau jadi podcaster kah, atau jadi Content YouTuber, creator. content creator. Gambarnya bagus kan orang tertarik. ya Oh, tuh. betul. Itu yang sebetulnya harus, satu lagi yang harus diingatkan ke teman-teman yang ngajar fotografi, fotografi apapun yang diajarkannya, terutama kalau pengantar fotografi, jangan pernah lupa itu white balance. White balance. White balance. White balance. Terus pengajar yang lainnya juga tetap ngingetin bahwa ada white balance yang perlu diperhatikan. Gimana pun, walaupun orang foto sering sekali ngabaikan white balance karena dia bisa geser-geser balance-nya kemudian, atur-atur itu. Tapi kalau bekerja dengan prosedur yang betul, itu white balance harus ditentukan. Betul. Jadi jangan dihabisin waktunya nanti kan bisa digeser color balance-nya. Jangan berpikir begitu. Kalau Nambah waktu, iya, nambah kerjaan. sebagai orang film di sekolah film dimarah-marahin kita sama dosennya nanti. Ya, di fotografi juga sama Sama. Pak. Jadi memang ketika kita mau membuat sebuah karya visual yang harus dipikirkan itu kan dari pengkaryaannya. Prakarya. Konsepnya seperti apa Kita sehingga mau bikin apa? mau tidak menghabiskan waktu pada saat proses editingnya nanti. Betul. Nah, lucu juga sih memang ada fenomena yang di kalangan mahasiswa juga memang sekarang tadi ya di awal itu riset itu menjadi penting. Nah, itu makanya ketika setelah riset itu lahir kepada konsep. Konsep. Kan? Iya. Nah, jadi mungkin karena saya nggak tahu ya, mungkin karena memang inginnya instan gitu ya, inginnya cepat Langsung nih jadi. jadi karyanya. Jadi riset di akhir gitu kan. Iya, Gini. betul. Itu kan. Bahkan storyboard sekarang, juga iya. dibuat setelah Belakangan. Betul, akhirnya belakangan gitu. Lucu itu. Padahal yang Nah, namanya itu riset itu bagaimana pasti semuanya anggapannya, Pak? Mengabaikan riset, mengabaikan konsep, tiba-tiba ya saya langsung produksi aja gitu. Padahal mulainya semua dari riset, Iya. mengamati dulu, terus dari situ akan timbul kita perlu apa nanti dari situ. Kalau nggak bisa ujuk-ujuk, ya. Karena riset itu kalau menurut saya Pak ya, dari pengkaryaan yang sudah ada nih yang saya lihat di mahasiswa, riset itu kita bisa menentukan logika visual gitu. Iya. Ya, logika visual. Oh, kita menggunakan meletakkan sendok di kiri kan nggak mungkin ya. Sendok pasti harus di kanan gitu. Terus gelas juga di kanan ya kan. Pada standar umumnya lah orang ya kan pada umumnya. menggunakan tangan kanan gitu. Kecuali kalau misalnya dalam penceritaan dia diceritakan kidal Sebagai kan. left-handed ya, beda, betul. itu kasus beda gitu ya. Ya. Terus misalnya di tempat kejadian perkara nih ada police line. Ketika tempat kejadian perkara itu sudah 16 tahun yang kemudian, kan pasti dipastikan tidak akan ada lagi police line, ya kan? Nah, itu kenapa ketika di film itu tiba-tiba police line line-nya ada masih ya? baru lagi. Masih baru Iya, kan ya? Nah, itu kan berkaitan dengan logika visual gitu ya. Betul. Nah, Kejadian 16 tahun lalu tapi polisi lainnya orang main cerangkene gitu. betul. Tidak ada perubahan gitu di dalam ruangan tersebut. Betul. Ya itu yang banyaknya diabaikan oleh teman-teman kita. Gitu. Ya, jadi mungkin pada saat memulai menangani anak-anak itu ya mesti agak agak bolak-balik lah ngasih taunya, ingetin lagi. Harus terus mengingatkan. Ya, Terus jangan mengingatkan. bosan-bosan mengingatkan. Sebetulnya sih harusnya yang namanya mahasiswa itu harusnya banyak mencari sendiri zaman sekarang ya. Iya. Dosen Apalagi- itu kan fasilitator. Dosen itu ngasih titik-titiknya, kunci-kuncinya, mereka mencari, Mengembangkan. mengembangkan. Karena Cuma sekarang merangsang aja ya, dosen itu merangsang karena aja. sekarang itu ilmu itu bertebaran mana-mana begitu nanya apa sebelum ada AI di YouTube aja tanya misalnya shot gitu ya, jenis shot
Ada. Iya. Cara semua menulis itu. naskah film pendek ada. Bahkan sekarang setiap orang udah membawa ilmunya masing-masing ya. Betul. Karena setiap orang bawa gadget. Gadget. Ya, ilmunya kan udah ada semua di situ istilahnya untuk Ilmu sudah lebih di tangan. mengembangkan. Iya. Tinggal mau pakai yang ke arah mana nih, Iya, bener betul. apa gitu. Itu juga saya ingatkan karena saya juga kebetulan mengajar di UI, sekolah semacam UI itu kan pasti mahasiswanya beda lah. Iya. Karena mereka tuh seleksinya ketat Seleksinya, banget. betul. Tapi kalau hal positif yang saya dapat dari situ, anak-anak itu walaupun mereka pinter-pinter tetap mencari seperti Iya, yang saya betul. katakan tadi. Nah itu yang saya coba tularkan ke mahasiswa lain. Cobalah kalian tuh jangan minder sama mereka. Kalian sama. Yang penting mau mencoba menggali itu pasti kan ketemu. Dan jangan pernah merasa puas. Betul, cari lagi. Nanti kalau misalnya menemukan sesuatu, nah itu bisa dibawa ke kelas ngobrol sama dosennya. Iya, betul. Bisa jadi ketemu jawabannya atau malah dosennya dapat ilmu baru. Nah, Oh, oke. itu Belajar dia. mengajar begitu kok. Itu kan dialektika, Dialektika, ya. Ya, begitu. Ya memang yang diharapkan para dosen kan bisa merangsang mahasiswa dan mahasiswa juga mampu berdiskusi sehingga kan ada saling take and give lah ya. Betul. Nah, jadi sejauh ini gimana nih Pak di kelas? Bagaimana merangsang mahasiswa untuk bisa berdiskusi tentang film? Barusan ya saya habis mengomel sedikit. Kalian itu bukan anak SMA yang harus disuapin terus. Kalian itu harus apa namanya aktif mencari, nanti ketemu apa ngobrol di sini itu akan lebih hidup suasananya, dosennya juga akan banyak bisa keluar ilmunya karena kalian gali. Iya. Ya, nah kalau misalnya dosennya tanya sudah mengerti, diam. Ada yang belum mengerti, diam. Gimana coba? Pas Terus tes. dosen mau apain coba? Pasti amburadul kabeh. Suruh bikin tugas. Misalnya semester 4 belajar kamera, semester 5 belajar kamera lanjutan. Udah gitu semester 6 atau ujungnya semester 5 bikin karya, misalnya karya dokumenter. Atau gambarnya sama tuh dong sama anak yang nggak pernah belajar kamera, aura-auran. Kemarin kemana saya udah ngajarin susah-susah ngajarin ini shot berjenjang, ini ada angle, ada movement, semua itu bahasa visual film. Tapi nggak dipakai pada saat dia bikin cerita atau bikin, aduh menyedihkan. Disangkanya 2 semester itu cuman waktu 1 jam ya. Tapi tidak semuanya Ya. sih begitu. Nah saya himbau sih anak-anak manfaatkanlah apa yang sudah didapat, jangan dianggap angin lalu aja. Nanti dosennya itu kehilangan semangat mengajar Semangat, karena ya. itu. Ya Kayaknya udahlah, online aja. Saya jadi ingat Ya udah, waktu tugas aja. jadi ingat waktu dulu ya pas masih diajar Pak Wira, saya sempat malah nongkrong di sebelah sana daripada di kelas. Oh iya, Lebih banyak ngobrol di Ngobrol. luar gitu. sama minum kopi Di kelas ya. mah pasti di luar baru ngobrol. Tapi emang lebih cair mungkin ketika mahasiswa dan dosen itu bisa berdiskusi di luar kelas betul. ya. ya sih Tapi mungkin kalau yang Baru- sekarang udah agak jarang juga ya. jarang peristiwa nongkrong itu terjadi. Beda generasi. Memanfaatkan gitu nongkrong ya. kalau dulu. Mungkin Ada ya, Pak Wira nih, mumpung masih di Bandung. Ngobrol. Jadi ngajak ngobrol di luar. Memanfaatkan sekarang ngobrol sama gadget mereka. Nah, Sibuk ngobrol sama HP-nya. Maaf Pak, Bu, saya tidak punya waktu. Nah, tadi kan kegiatan Pak Wira banyak banget menjuri festival film Betul. FFI, Eagle Eagle Award. Award. Nah, saya pengen tahu nih film-film yang bagaimana sih kriterianya yang bisa, Bisa masuk gitu. masuk ke dalam Oke. penilaian para juri. Oke, pertama film itu kalau festivalnya punya tema gitu ya, punya tema tentang perempuan, berarti tema juga akan menjadi faktor penilaian. Kemudian
eh, film dokumenter itu ada yang sangat dihargai adalah faktor penemuan. Orang lain belum pernah Belum pernah menceritakan melakukan itu, atau ya. belum pernah Novelty-nya menceritakan gitu ya. novelty ya. Faktor discovery-nya. Kalau orang lain belum pernah menceritakan sedalam itu, nah, yang menceritakan sedalam itu akan lebih unggul. Gitu. Seperti riset. Risetnya Iya, berarti ya. pasti. Ada Yang riset cuma 1 kebaruannya. bulan sama yang riset 2 tahun, pasti akan yang 2 tahun ya. Sehingga karena kedekatan, misalnya kedekatan dengan subjek, kelihatan kok dari gambar bagaimana ini sudah dekat atau baru kenal sehari terus wawancara, ketahuan kok kelihatan di gambar itu. Nah, dari keseluruhannya pada ujungnya adalah pesannya sampai apa enggak, terus ceritanya enak nggak diikutin, gitu. Karena ada terlalu banyak pesan yang ingin disampaikan tapi akhirnya rangkaiannya itu tidak nyaman ditonton, ada yang begitu. Nah sekarang kombinasi dari semua itu, makanya setiap membuat film dokumenter pastikan sudah cukup dalam pengetahuannya, sehingga dari kedalaman pengetahuan itu bisa memilih poin-poin atau kisah-kisah yang baik, yang menarik gitu. Misalnya karena saking lamanya kita kenal orangnya, cerita itu sampai anggaplah sudah 100 cerita yang kita tampung di kepala kita atau di catatan kita. Nah, karena saking banyaknya kita bisa milih yang bagus-bagusnya kan. Nah, biasanya begitu. Makanya kalau misalnya kita sudah menemukan siapa pemenangnya gitu. Setelah awarding, penganugerahan Citra misalnya, pasti saya tanya, berapa lama bikin filmnya? 6 tahun gitu kan. Tapi tidak harus begitu. Bisa saja Singkat. seseorang mampu saking kemampuannya berkomunikasi, mendekatkan diri kepada subjek, bisa saja singkat. Tapi, Atau mungkin subjeknya ayah sendiri kan. nah itu bisa karena dia sudah di situ. Udah di situ ya. Kalau saya dapat Citra itu juga hampir seperti itu, karena saya mengenal Raja itu sebelum saya tahu pada suatu saat saya kuliah. Sebelum. Jadi tahun 93 saya mulai berkenalan, terus dekat, sampai kemudian Krismon tahun 98 saya baru kuliah, tahun 2002 saya lulus sebagai kameramen, tahun 2004 saya lulus dengan film itu. Jadi berapa tahun 93 ke 2004 ya 10 tahun. 11 tahun. Gitu. Wow. Karena itu. Jadi saya semacam itu. Makanya saya bilang ke anak-anak kalau mau bikin cerita dokumenter, yang paling gampang dibuat itu adalah ceritakan sesuatu yang mengganggu kamu dalam kehidupan kamu 2 tahun terakhir, Meresahkan 3 tahun yang meresahkan, yang ingin diceritakan, tapi meresahkan itu dalam hal positif, misalnya orang ini menginspirasi gitu, orang ini kalau diceritain menginspirasi, mengharukan, orang banyak belum tahu tentang apa effort dia dalam hidup yang bisa menjadi contoh. Nah kalau ada yang semacam itu, pakai itu. Jadi tidak usah memulai dari nol, belajar lagi tentang siapa, kenal dulu sama siapa. Dari pengalamanmu aja, pengalaman ngelewatin rumah dia tiap hari, misalnya berkomunikasi setiap hari sama dia, mengamati kehidupan dia setiap hari, itu bahan film dokumenter yang bagus dan yang lebih cukup cepat kalau mau digarap. Jadi pada dasarnya temanya nggak usah kita nyari yang baru Aneh-aneh, ya, lihat aja. Lihat aja yang udah kita kenal, udah kita dekat, sehingga kita sendiri pendekatannya Udah lebih gampang. sudah lebih gampang. Sebagian dari ceritanya sudah kita amati. Betul. Dan isinya kan sebetulnya bikin dokumenter itulah mengenali, mengamati, merasakan apa yang dia rasakan, dan kita ada di situ. Karena kita merasakan, mengalami, satu lagi apa yang ada di situ kita alami, kita rasakan,
Kemudian dari situlah kemudian kita merangkainya menjadi sesuatu. Mengeksekusinya. Mengeksekusinya. Mantap, mantap. Ini nih kalau misalnya bisa diamalkan oleh teman-teman, yakinlah pasti bisa masuk festival ya. Ya mudah-mudahan ya, mestinya iya. Masa kisi-kisi. Berarti dari Kisi-kisinya sudah. Kisi-kisinya semester udah dikasih pertama tahu. tuh ya, yang anak-anak semester pertama nih harusnya sekarang kalau ada ide, ada keresahan apa, sebaiknya mulai dilakukan Udah mulai? riset kali ya. Didalemin. Hmm, Malah saya sarankan yang pertama kali mendapat mata kuliah dokumenter, kalau tugas-tugas ini bisa kamu maintain sampai kamu tugas akhir nanti, itu akan bagus. Karena bertahun-tahun tuh, bersemester-semester. Anggap Sehingga- tugas sekarang itu sebagai bahan Sebagai untuk bahan TA. nanti, Iya, gitu. sehingga pada saat TA tidak ada tuh Tidak. ceritanya ganti judul, Betul, gitu. ganti cerita Itu gitu. pasti dia mikirnya baru semester yang mau dia ujian Iya, aja kan. betul. Nggak mungkin deket lah, kecuali dia kakeknya atau Nah. bapaknya atau omnya. Bagus. Wah, iya benar. Ya pokoknya teman-teman ya, mulai sekarang deh cari-cari Harus. ide apa nih. Dimulai dari sekarang, jangan sampai Apalagi tunggu nanti aja deh ketika TA gitu. Apalagi udah mau mendekati ya. Wah. Preparation aja lah. Nanti gimana nanti? Gimana Masalahnya kalau nanti. mendekati, jangan kan cari subjek, cari judul aja bingung. Susah. Oh harus 3 Iya, judul apa ya? Harus 3 judul. Ya itu tips dari Pak Wira, silahkan amalkan teman-teman, pasti dijamin lah kalau Dijamin. misalnya memang dari awal sampai akhir menyimak podcast ini, dijamin nanti pasti masuk festival manapun lah ya. Iya, Betul. harus. Karena kisi-kisinya juga kita udah dikasih tahu oleh Pak Wira betul. gitu. Iya. Makanya akan lebih gampang dan lebih simpel. Mhm. Dan mungkin buat mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang kepeminatan sinema. Ya coba mulai dari sekarang pikirin. Ya, betul. Minimal pertama untuk tugas, Tugas. Iya. Kedua, Jangan cuma sekedar memenuhi memenuhi tugas. Ya. Jangan cuma Bikin dengan menggugurkan serius, tugas. bikin Ya. dengan hati. Bikin dengan hati katanya tuh. Dengan hati. Landasan fotografinya diperkuat. Wah, betul. Ya. Pakai itu ilmu fotografinya, jangan dicuekin. Udah belajar fotografi kan biar gambar aura-aura nih. Ah, kacau. Kacau. Terus yang ketiga adalah risetnya. Ya, betul. Risetnya diperhatikan ya. Dan- Harus ada menjalankan itu risetnya, dijalankan. Dan jangan lupa sebelum eksekusi, Apalah? white balance selalu White diperhatikan. balance. Nah, itu dia. Biar ngebelang-belang. Begitu nyalain kamera sebelum ngambil video, white balance tentukan cahaya apa yang ada nih, samain dulu cahayanya. Jangan jadi kayak ini ya. Poster merah kuning. Merah kuning, itu ya. ADC dong. ADC dong. Oke, berarti 4 hal tuh yang paling penting teman-teman. Menjadi landasan. Betul. Sekarang coba Pak Wira, mungkin dari di luar dari 4 hal ini ada nggak pesan yang paling penting yang harus diperhatikan lagi nih buat teman-teman? Sebetulnya menurut saya apa yang didapat di kampus, terutama mahasiswa yang belajar fotografi di sini, saya sangat yakin bahwa kalian akan bisa menjadi kameramen yang baik fotografer maupun nantinya ke arah DOP. Kenapa? Karena hanya di Unpas inilah punya kesempatan untuk belajar kamera bersemester-semester. Oh, Mewah di sini. mantap emang. Ya, tolong manfaatkan itu. Jadi kalau kita nanti berkarya yang baik, pertama jangan pernah lupakan atau pelajari dan internalisasi pelajaran fotografi semua. Semuanya. Ya, kemudian nanti meningkat baru bagaimana ke videografi. Dasar-dasar videografi atau bahasa visual film itu juga betul-betul jangan dia dicuekin. Ingat itu bahwa ada shot, ada angle, ada movement, ada garis imajiner, itu semua bahasa film, Visual, ya, iya, bahasa betul. visual yang ditopang oleh pengetahuan bagaimana bikin gambar bagus di fotografi. Nah, Gitu. Tuh, tolong, jadi fotografi itu dasar banget. Iya. Please deh,
mau berkarya film atau fotografi nanti tolong fotografimu harus bagus. Harus bagus. Dan Unpas itu menyediakan itu, sangat memungkinkan itu karena di sini adalah dosen-dosen yang sangat POI di dalam fotografi. Manfaatkan itu, jangan dicuekin. Ya. Aduh, aku sedih kalau dicuekin. Loh, ya gimana teman-teman, tips dari Pak Wira, trik-triknya tadi udah disampaikan. Ingat pesannya tadi barusan. Pokoknya tunggu aja pengumuman dari Prodi tayangan film yang dibuat oleh Pak Wira dalam rangka disertasinya. Siap. Gak akan menyesal ya. Gak Karena akan di situ menyesal. bukan cuma kita menonton ya. Ya, Mungkin tentu Pak Wira saja. akan ada di Iya, sharing, kita akan buka sharing. Kita akan sharing. Bahkan Pokoknya, bila perlu ada pertanyaan, tolong iya, dong Pak. pokoknya bedah. buat Pak Wira nanti disediain popcorn yang gede aja lah, supaya tetap di situ untuk berbagi dengan teman-teman ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Wira Terima sudah kasih. hadir di Amin. podcast kami. Terima kasih. Semoga Pak Wira tetap sehat, Terima kasih. Masih tetap terus. membersamai kami di sini. Terima kasih. Dan jangan selalu sungkan untuk mengingatkan white balance. Siap. Wah, Itu selalu. Baik teman-teman, ketemu lagi nanti di podcast kami karena kami akan selalu membahas tema-tema yang berkaitan dengan ekosistem fotografi di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun.